Gini ya. Asisnya dulu. Ya. Iya, Ya, siap punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan melaksanakan uji kompetensi. Pada hari ini adalah hari Senin, tanggal 1 Desember 2014, dan mungkin ini adalah uji kompetensi pertama bagi adik-adik, di mana nanti diharapkan adik-adik bisa melaksanakan uji kompetensi ini dengan baik, benar, jujur, sesuai dengan kompetensi yang adik-adik ikuti saat ini. Sebelumnya akan saya bacakan dulu strategi pelaksanaan uji kompetensi. Yang pertama adalah domain kompetensi yang diuji. Di sini adalah pengetahuan, di mana pengetahuan itu nanti adalah tes tulis, terdiri dari beberapa, dari mulai esai, kemudian multiple choice, kemudian true false, dan lain sebagainya. Nanti akan dibagikan oleh masing-masing asesor. Kemudian keterampilan nanti sesuai dengan kemarin yang sudah dibagikan kisi-kisinya. Mungkin ada yang jaringan, ada yang routing, ada yang perakitan, ada yang DPL seperti itu. Kemudian sikap, selama proses ini berlangsung, sikap adik-adik akan dinilai. Kejujuran, kedisiplinan, semuanya akan dinilai. Kemudian yang kedua adalah kisi-kisi uji kompetensi. Kemarin sudah dibagikan dan semoga sudah dibaca dan dipelajari. Kemudian untuk metode uji, di sini ada 4 poin, yaitu tulis, penugasan atau praktek, observasi atau sikat akan juga dinilai, dan juga yang terakhir adalah wawancara. Untuk standar kelulusan, nilai minimal masing-masing ranah kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap adalah 80. Diperkenankan nilai minimal 76 hanya untuk satu ranah kompetensi. Seperti itu. Kemudian untuk penguji akan dilakukan oleh masing-masing asesor sesuai dengan kompetensi yang dipilih oleh kandidat, yaitu adik-adik. Kemudian untuk pelaksana, panitia pelaksana di sini adalah semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, sejumlah 12 panitia, dan juga dibantu oleh tim dari Departemen TI, yaitu Bapak Eko, Bapak Munif, dan juga Mas Yudi. Untuk strategi pelaksanaan, di sini 15 poin untuk absen, tadi kita sudah, dan juga untuk registrasi, 15 menit untuk pembagian soal, lembar jawaban, dan juga berdoa. Kemudian 120 menit untuk mengerjakan soal tes tulis. Kemudian 180 menit untuk mengerjakan soal penugasan praktek. Seperti itu dengan strateginya. Kemudian untuk tata tertib pelaksanaan uji kompetensi akan saya bacakan. Tujuannya adalah pemetaan penguasaan kompetensi profesional sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian sebagai entry point penilaian kinerja dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja wajib dilakukan setiap tahunnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Kemudian hak kandidat, haknya adik-adik. Kandidat berhak mengetahui standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan juga kisi-kisi. Kemudian yang kedua, kandidat berhak mengetahui standar penilaian yang menjadi acuan dalam uji kompetensi. Dan yang ketiga, kandidat berhak untuk mengetahui hasil uji kompetensi secara transparan. Jadi jika adik-adik nanti ingin mengetahui standar penilaiannya bagaimana, nilainya dapat berapa, jatuhnya di poin-poin berapa saja, adik-adik bisa langsung bertanya kepada bapak-bapak dan juga ibu yang menguji. Jadi nanti bisa konsultasi di akhir waktu. Kemudian kewajiban kandidat memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 10 menit sebelum uji kompetensi. Kandidat yang terlambat hadir hanya diperkenakan mengikuti uji kompetensi setelah mendapatkan izin dari ketua pelaksana uji kompetensi tanpa penambahan waktu. Kandidat mengisi daftar hadir pada setiap sesi uji kompetensi. Kandidat wajib menjaga ketertiban dalam pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian untuk larangan, yang pertama, kandidat dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan alat bantu hitung ke dalam ruang uji kompetensi. Kandidat dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan uji kompetensi.
Yang ketiga, kandidat dilarang membawa naskah soal keluar dari ruang uji kompetensi. Nah, karena sebelumnya nanti untuk yang bawa handphone, smartphone dan lain-lain kalau di silent saja atau dimatikan, gitu ya. Kemudian untuk sanksi, yang pertama, jika kandidat diketahui menggunakan alat komunikasi dan elektronik selama proses uji kompetensi, maka kandidat akan mendapatkan teguran lisan, akan disita untuk sementara waktu. Kemudian yang kedua, jika kandidat diketahui melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka kandidat akan dikeluarkan dari ruang uji kompetensi. Kemudian untuk dewan asesor, dewan asesor adalah asesor yang ditugaskan oleh lembaga uji kompetensi untuk menguji. Dewan asesor berkewajiban untuk melaksanakan uji kompetensi secara jujur dan juga transparan. Dewan asesor diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna memastikan uji kompetensi berjalan lancar. Sebagai penutup, demikian tata tertib ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi. Tertanda Ketua Tim Bapak Aspan Syahbudin, Senin 1 Desember 2014. Nah, tata tertib sudah kita bacakan dan juga lain-lainnya. Jadi mohon nanti diikuti tata tertibnya selama proses ini berlangsung. Untuk jadwal ujian yang hari ini adalah hari Senin 1 Desember 2014 jam 9 sampai jam 9.15 absensi pembacaan tata tertib, kemudian jam 9.15 sampai dengan jam 9.30 pembagian lembar soal. Nanti mungkin kita lebih maju ya, kita maju dari jam 9 kita mulai start. Kemudian jam 9.30 sampai dengan jam 11 pelaksanaan uji pengetahuan, yaitu tes tulis. Kemudian setelah itu jam 11 sampai jam 11.30 kami break, istirahat. Kemudian masuk lagi jam 11.30 sampai dengan jam 13.30 pelaksanaan uji keterampilan selama 2 jam. Kemudian jam 13.30, 14.30 penutupan dan juga isya. Itu yang pelaksanaan hari Senin. Itu yang hari Selasa, mungkin besok akan kita bacakan lebih lanjut. Baik, mungkin ada yang ditanyakan adik-adik kepada kita. Jika tidak ada, untuk yang pertama kali saya tekankan lagi untuk alat komunikasi mohon di silent. Alat komunikasi mohon di silent dulu. Oke, jika sudah, mohon Bapak Asesor, Ibu Asesor membagikan soal dan juga lembar soal uji pengetahuan kepada kandidat. Tolong dibagikan dan jangan sampai salah. Ditulis dulu nama peserta, kemudian asal sekolah. Jadi harapan kita di sini walaupun ini simulasi tapi pelaksanaannya ya serius. Iya. Soal berarti sama ya. Ya. Lembar jawaban dan juga lembar soal mohon diisi nama dan juga sekolah asal biar nanti dia terjadi kekeliruan. Untuk kebutuhan lembar hitung atau buram nanti kita berikan di lembar tersendiri. Jadi lembar soal dan lembar jawaban tidak boleh dicoret. Untuk form hitung atau lembar buram kita berikan tersendiri.
Baik, ini kita mulai jam 9 kurang seperempat atau jam 8.45 menit, maka akan berakhir jam 10.30. Silakan dikerjakan. Mohon Bapak dan Ibu Asesor, jika nanti ada pertanyaan, bisa membantu pertanyaan dari masing-masing kandidat. Terima kasih. Saya mengawasi di Facebookan. Jawabannya diisikan di dalam jawabannya. Saya di belakang. Iya, Passwordnya apa di sana, Mas?